Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adeno Putra Kriyanto. Di sini saya akan melakukan tugas dari Ibu Ulfa Setia Rahma MPD selaku dosen Ilmu Pendidikan Islam. Baik, di sini saya bersama dengan narasumber Ustazah Ulfa selaku guru di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatus Sibyan. Bagaimana kabar Ustazah Ulfa? Alhamdulillah baik. Jadi kita langsung ke tahap wawancara. Iya, boleh. Bagaimana metode pengajaran pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatus Sibyan? Metode pengajaran di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatus Sibyan itu sebenarnya banyak sekali yang kita terapkan. Salah satunya itu metode ceramah. Kemudian ada metode praktek, kita juga sering praktek. Kita juga memakai metode hafalan, yang dimana metode ceramah itu memang umum digunakan oleh para guru di sini. Jadi bukan hanya saya yang menerapkan, cuman terkadang siswa itu merasa bosan dengan metode ceramah. Oleh karena itu, para guru sering menyelipkan dengan metode praktek. Nah, di metode praktek itu biasanya contoh di pembelajaran akidah akhlak. Nah, atau di pembelajaran SKI lah. Nah, kalau SKI itu kan lebih ke ceramah. Kenapa? Karena pembelajaran SKI itu mengandung cerita. Nah, cuman untuk mengantisipasi bosannya siswa di Madrasah Ibtidaiyah, kita sering menyelipkan dengan praktek. Kemudian selain praktek, kita juga menyelipkan dengan metode hafalan. Kenapa menghafal? Karena siswa kalau tidak dilatih untuk menghafal, menurut kami itu pelajaran akan cepat hilang. Oleh karena itu, selain metode ceramah, kita juga menggunakan metode praktek dan metode apa tadi kata saya? Hafalan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatus Sibyan terhadap perkembangan karakter peserta didik? Pengaruh apa tadi? Pengaruh pendidikan Islam. Pengaruh pendidikan Islam terhadap karakter peserta didik. Sebenarnya pengaruhnya sangat banyak jika dibandingkan dengan peserta didik yang tidak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, karena seperti yang kita ketahui, anak-anak yang tidak ditanamkan nilai-nilai pendidikan Islam sejak dini, maka itu akan berefek samping pada karakter dia ketika dewasa nanti. Jadi pengaruhnya sangat besar untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam pada peserta didik sejak dini. Apalagi ini sekolah Madrasah Ibtidaiyah kan. Jadi masa-masa pertumbuhan mereka ke dewasa. Jadi pengaruhnya sangat besar seperti itu. Salah satunya meskipun anak-anak itu sering nakal, tapi ketika kita menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam, akan ada kayak skak ataupun batas ketika mereka hendak melakukan hal-hal yang nyeleneh di dewasanya nanti, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa peran guru dalam mendidik peserta didik di lembaga pendidikan Islam itu sendiri? Peran guru dalam mendidik peserta didik. Ya, sebenarnya peran seorang guru itu sangat besar, karena guru itu kan kayak orang tua kedua di sekolah bagi peserta didik. Jadi memang guru sangat berperan penting, karena kembali ke pertanyaannya Mas Ariel tadi tentang penanaman nilai-nilai pendidikan Islam. Jadi selain orang tua di rumah, jadi guru juga sangat berperan penting dalam mendidik peserta didik itu. Jadi tidak cukup dengan orang tua di rumah, jadi guru juga berperan penting dalam menanamkan pendidikan kepada peserta didik itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana respon peserta didik terhadap metode pengajaran yang diterapkan di lembaga pendidikan Islam itu sendiri? Berbicara respon peserta didik, Mas Ariel, sebenarnya kan kalau anak-anak madrasah itu belum mengerti terhadap metode, ya kan. Yang mengerti adalah kita sebagai pendidik, sebagai guru. Jadi respon mereka mungkin lebih ke bagaimana mereka menerima mata pelajaran itu.
Nah, respon mereka terhadap metode yang kita terapkan itu tadi kembali ke pertanyaan yang pertama. Jadi tidak cukup kita menggunakan satu metode, tapi kita harus lebih kreatif agar mereka bisa merespon metode yang kita terapkan terhadap mereka, bagaimana mereka bisa menangkap pelajaran yang akan kita berikan. Nah, kayak metode ceramah tadi, respon mereka bisa saja ketika kita menjelaskan dengan metode ceramah itu, respon mereka terhadap metode yang kita terapkan, mereka merasa bosan, mereka merasa ini kurang menarik pelajarannya gitu. Oleh karena itu perlu ada metode-metode yang lain sehingga mereka bisa tertarik dan paham terhadap pelajaran yang kita ajarkan. Selain itu, kalau kita tidak sekreatif mungkin sebagai guru madrasah, apalagi mereka sekarang itu anak-anak, namanya anak-anak ya, jadi harus putar otak bagaimana mereka tidak bosan, bagaimana mereka merespon baik terhadap materi-materi yang akan kita ajarkan kepada mereka gitu. Jadi ya metode yang kita terapkan itu sangat berpengaruh terhadap respon mereka dalam menerima mata pelajaran yang kita berikan, seperti itu. Selanjutnya, apa efek pendidikan Islam di lembaga terhadap kehidupan keluarga peserta didik? Efek Pendidikan Islam pendidikan sendiri Islam di lembaga madrasah terhadap kehidupan keluarganya peserta didik itu seperti apa? Iya, itu berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya kayaknya, di pertanyaan keempat atau kelima gitu ya. Jadi pengaruh pendidikan Islamnya terhadap keluarga peserta didik. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa peran guru itu penting bagi peserta didik, maka peran lembaga sebagai wadah untuk mewadahi peserta didik dalam membentuk karakter mereka, dalam mencari ilmu, itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan keluarganya. Kenapa seperti itu? Karena apa yang kita ajarkan, apa yang kita yang kita terapkan terhadap peserta didik, yang kebijakan-kebijakan lembaga tersebut akan sangat mempengaruhi kehidupan keluarganya peserta didik. Misal kita di lembaga ini menerapkan kalau setiap sholat asar itu kita ada jadwal untuk sholat sama ada jadwal azan untuk yang laki-laki. Nah, maka apa pengaruhnya terhadap kehidupan keluarganya dia sendiri? Jadi peran lembaga di sini sangat berpengaruh terhadap keluarganya. Jadi ketika dia pulang ke keluarganya, dia mendapat nilai-nilai pendidikan Islam yang akan mereka tunjukkan ke keluarganya. Contoh, mereka bisa tepat waktu ketika sholat, kemudian peserta didik itu bisa azan. Nah, kemungkinan hal-hal seperti itu akan sulit dilakukan di keluarganya sendiri, tapi ketika dia sudah sampai di lembaga, di pendidikan sekolah, dia bisa menerapkannya kembali di keluarganya sendiri. Maka itu pengaruh pendidikan Islam di lembaga ini juga sangat berpengaruh di keluarganya peserta didik. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana lembaga pendidikan Islam berkontribusi dalam pembentukan nilai-nilai moral di masyarakat? Berbicara nilai moral di masyarakat, kadang walaupun suatu lembaga sudah menerapkan ataupun menanamkan berbagai nilai-nilai pendidikan Islam, cuman ketika mereka sudah sampai di lingkungan masyarakat, itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Cuman setidaknya apa yang sudah kita tanamkan, apa yang sudah kita ajarkan kepada peserta didik akan dilihat oleh masyarakat, akan dibandingkan dengan peserta didik yang tidak mendapatkan penanaman nilai-nilai pendidikan Islam tersebut. Contoh, Ariel dengan temannya Ariel tidak sekolah di madrasah ini, atau bisa dikatakan tidak disekolahkan. Nah, Ariel disekolahkan, tapi Ariel ini tidak pintar. Temannya Ariel pintar nih,
terkenal, tapi terkenalnya itu karena berulah. Nah, meskipun dia pintar, tapi pintar berulah ya kan. Sedangkan Ariel ini sekolah di madrasah, ditanamkan nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai pendidikan Islam yang bagus. Kemudian Ariel juga hampir keikut, tapi pasti ada ada batasan yang akan Ariel secara tidak sadar, oh, saya tidak boleh seperti dia. Saya diajarkan seperti ini di sekolah. Kayak kalau madrasah itu kan, jangan, kata ustadz itu nggak boleh gitu. Akan ada batasan seperti itu jika dibandingkan dengan anak yang tidak ditanamkan nilai-nilai pendidikan Islam. Jadi memang pengaruhnya sangat besar di masyarakat. Masyarakat akan melihat itu Ariel yang sekolah di ini loh, karena memang di lembaganya diajarkan untuk tidak berbuat hal yang aneh-aneh. Ya kalau temannya emang dia gak disekolahkan, nah itu pengaruhnya emang sangat besar di masyarakat. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi lembaga pendidikan Islam dalam mendidik tadi sendiri? Yang kita hadapi itu ya karena mereka anak-anak, pastinya susah untuk diatur, dan kita juga harus melakukan beberapa hal ataupun beberapa peraturan supaya mereka bisa mengikuti peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah kita buat. Cuman memang tantangannya itu tadi dari sifat peserta didik yang memang sudah nakal sebelumnya, atau kalau bahasa Maduranya itu cengkal ya Mas Ariel, bahasa Maduranya cengkal. Jadi tantangannya itu sendiri, dan memang harus ekstra sabar. Menjadi seorang guru itu harus sabar, menjadi seorang pendidik harus sabar dan harus istiqomah. Jadi meskipun peraturan yang kita buat mereka langgar, tapi tetap kita buat peraturan itu dan kita hadirkan beberapa macam cara supaya mereka mengikuti aturan yang sudah kita buat. Kenapa? Karena kita membuat peraturan pasti ada landasannya, pasti untuk kebaikan para peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, apakah nilai-nilai pendidikan Islam yang Ustazah tanamkan telah nampak pada sikap peserta didik itu sendiri? Nilai-nilai pendidikan Islam apakah sudah nampak? Kalau saya sendiri melihat memang tidak semuanya, tapi ada beberapa. Misal ya, sebagian siswa nilai-nilai pendidikannya Islam, nilai-nilai pendidikan Islam yang kita tanamkan itu nampak, tapi tidak semua yang kita tanamkan itu nampak gitu. Jadi ada beberapa yang memang tidak terrealisasikan ke mereka gitu. Jadi cuman ada beberapa, tapi kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan ke mereka, kebiasaan-kebiasaan pendidikan Islam yang kita tanamkan itu tidak tidak mengurangi nilai-nilai pendidikan Islam yang tidak tersampaikan ke mereka. Jadi misal tadi saya katakan di sekolah ini tuh menerapkan ketepatan waktu sholat asar, kemudian membaca doa sebelum pulang. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang sudah sangat nampak kepada peserta didik, karena memang kita biasakan untuk seperti itu gitu. Jadi hal-hal lain yang tidak kita biasakan atau kita tanamkan di sela-sela pembelajaran itu tidak semuanya nampak pada peserta didik gitu. Tapi kebiasaan yang kita tanamkan itu sudah banyak yang nampak. Untuk pertanyaan yang terakhir, sejauh mana Ustazah melihat perkembangan pendidikan yang diterapkan terhadap kemajuan peserta didik itu sendiri? Sejauh mana Ustazah melihat perkembangan pendidikan yang diterapkan terhadap kemajuan peserta didik itu sendiri? Kalau saya melihat itu peserta didik yang awalnya memang tidak mengetahui perihal akhlak, kemudian peserta didik yang tidak dibiasakan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang kita buat untuk kebaikan mereka, untuk akhlak mereka, untuk ibadah mereka.
di Madrasah Ibtidaiyah ini karena memang dibiasakan, jadi perkembangan mereka itu mulai ada kemajuan dari kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan terhadap mereka. Kemudian selain dalam sikap mereka, dalam kebiasaan beribadah mereka, dalam hal belajar mengajar pun itu saya lihat ada kemajuan, ada perkembangan dalam diri peserta didik. Maka memang itu adalah peran dari lembaga ini dalam membentuk karakter mereka, nilai-nilai pendidikan Islam mereka, kemudian cara berpikir mereka, bagaimana mereka bersikap terhadap diri mereka sendiri, terhadap orang tua mereka, terhadap kewajiban mereka sebagai peserta didik, seperti itu. Jadi memang kemajuannya saya melihat sejauh ini itu sudah sekitar 80% lah untuk madrasah ibtidaiyah yang ada di desa ini gitu. Baik, Ustazah, terima kasih waktunya. Iya. Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.